kayaknya momok yang menakutkan gitu. Ini. Istri berantem, istri yang lain, jambak-jambakan itu kan seperti itu gambarannya gitu. Iya. Padahal itu ada aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Robanian Family. Iya. Hari ini spesial. Pakai banget karetnya 2 malah. Iya kan? Jadi kita kedatangan tamu istri-istri dari Coach Hafidin. Nah, biasanya kan kita selalu bersama Coach Hafidin. Karena kan banyak juga netizen yang menanyakan, coba istrinya gitu, membuktikan. Coba malah sampai ada yang coba kalau memang benar tunjukkan fotonya katanya berempat sama istri-istrinya kan berlima. Foto kita langsung ya sharing dan talk show bersama istri-istrinya. Jadi nggak usah ngeliat foto, ini di sini kita bisa langsung sharing dengan istri-istrinya beliau yang memang saat ini dipertemukan dengan ibu dari istri beliau, si Coach Hafidin dan mama ya. Biasa dipanggil familiarnya seperti itu. Oke. Dan jangan berlama-lama, kita langsung saja ke topik ya. Iya boleh. Nah ini yang pertama disampaikan pertanyaan yang paling mendasar itu adalah dari mama dulu, istri yang keberapa? Dari ini ibu. Ini ibu. Kebalik mulu tuh. Ibu istri yang keberapa? Yang kedua. Suaranya bisa lebih jelas. Yang kedua. Yang kedua. Kalau mama yang ketiga. Yang ketiga. Mungkin nanti next kita ada yang 1 dan 4 nanti ya. Iya benar. Sabar saja. Iya. Dan ini menarik sekali. Banyak pasti pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada netizen. Dan ini kita sudah dirangkum semuanya di sini. Untuk ibu nih, ya. Ibu siapa namanya tadi Bu? Bisa mungkin biar tahu juga nih Bu. Kalau anak-anak sering manggil Ibu Naila. Oh Ibu Naila. Tapi nama aslinya Kokom Komari. Usia? Malu itu biasanya kalau perempuan ditanya usia. Oke gitu. Ada ini. Oh iya, jadi nggak usah tanya. Nanti di DM aja. Kalau ibu sudah berapa lama menjadi istrinya Coach Hafidin ini? Mau 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun ya? Mau 15 tahun. Mau 15 tahun. 14,5 lah ya? 14. Kalau mama sendiri? Kalau mama? 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya? Kalau mama nama asli biasa panggil? Kalau panggilannya sih Mamah Mira. Mamah Mira. Kalau nama lengkap Amira Salsabila. Amira Salsabila. Usia? Nanya lagi. Sama kirain yang satunya juga bisa. Apapun usianya, tetapi ini adalah istri-istri dari beliau ya. Karena emang beliau sengaja untuk istrinya saja yang ingin dipertanyakan, ya, masalah gitu. Karena emang pertanyaan juga sudah kita rangkum. Yang selanjutnya, apa yang Bunda pahami tentang poligami? Ya. Dari ibu dulu mungkin. Yang dipahami yang sejauh ini sudah jalan hampir berapa? 15 tahun. Mau 15 tahun gitu, dan dialami dari awal gitu kan. Mungkin ada beberapa sedikitnya menceritakanlah tentang poligami itu sendiri. Poligami itu ya syariat Allah. Syariat yang memang suaranya bisa di mungkin volumenya di sini nih, Geng. Ini kan Iya. Boleh. Poligami itu syariat. Oh iya, syariat Allah. Untuk hambanya, untuk umatnya. Tentunya kalau Allah sudah menurunkan syariat itu, tentunya bukan untuk mendolimi hambanya yang mau mengamalkan, karena syariat Allah itu semuanya pasti baik untuk hambanya. Masya Allah. Tapi sebelum berpoligami gitu, sebelum menikah sama Coach Hafidin, udah tahu tentang poligami itu sendiri atau emang dari pas ketika nikah? Kalau tentang syariat poligami tahu kan, memang Islam itu poligami itu bagian dari syariat Islam, itu sudah tahu. Cuman untuk menjalaninya baru tahu dengan ayah Hafidin. Oh gitu. Nah, sedikit cerita. Di sini tanya dulu. Nanti dulu sebentar, satu-satu dulu biar enak nih. Nah, jadi sebelum menikah sama Coach Hafidin nih gitu ya kan. Itu kan pasti ada dong yang namanya keberatan dari pihak orang tua. Terus dari segala lingkungan lah, aspek ya kan. Nah, itu bagaimana caranya untuk menjalankan lagi saat poligami gitu kan sama Coach Hafidin? Langkah-langkahnya itu seperti apa itu bisa nikah?
cerita dulu nih ya. Boleh. Kisahnya gitu. Sebetulnya untuk menjalin poligami itu nggak tahu seperti apa gitu, di lapangan seperti apa. Cuman ketika disuruh nikah, jadi dengan Coach Hafidin itu Dijodohin. dengan ayah Hafidin itu kan saya punya kakak ipar, teman dengan ayah Hafidin tuh teman dekat. Nah ketika itu saya disuruh nikah karena memang usia sudah mengharuskan untuk nikah gitu kan, usia sudah matang gitu. Sudah tahu sebetulnya karena memang Coach Hafidin ini dulu pernah ngajar juga. Saya tuh dulu muridnya. Masya Allah. Jadi kalau tidak salah kelas ibtidaiyah kelas 2. Kelas 2 ayah tuh sudah ngajar di situ di ibtidaiyah. Jadi sudah tahu sebetulnya. Cuman ketika disuruh nikah kan, ketika itu ayah sudah punya istri. Sudah punya istri. Saya kaget juga kan. Masa kata gitu. Saya harus ini apa sih, kan sudah punya istri, kata kakak ipar, insya Allah baik ininya, agamanya baik. Dan kemudian kakak percaya kalau misalnya kamu nikah dengan beliau. Akhirnya ya qadarullah nikah. Alhamdulillah. Tapi ini udah punya anak berapa kakak dari? 7. 7. Masya Allah. Nanti kalau 11 jadi ke-11. Selanjutnya pertanyaan buat Mama. Ya, mungkin yang sama dulu. Sama. Ya. Menurut Mama itu syariat poligami itu bagaimana? Dan ceritakan sedikitnya lah ketika menikah sebelumnya itu sama Coach Hafidin atau ayah. Bisa di. Kalau pemahaman poligami mungkin sama ya. Karena memang itu semua syariat dari Allah, iya gitu. Untuk pengalaman pernah menikah sebelumnya, jadi nikah dengan beliau itu yang kedua. Nikah dengan beliau itu yang kedua. Nah, menurut saya sih poligami ataupun tidak poligami tergantung kita sendiri yang menjalankannya. Jadi baik-baik aja, tergantung kitanya aja, nggak ada bedanya sih sebenarnya. Hanya mungkin waktu gitu. Waktu lebih terbagi. Lebih jarang ketemu. Iya, terbagi gitu kan. Sedekah waktu ya. Tapi ya memang itu sudah dipahami sebelumnya. Nah, ada cerita sedikit ketika sebelum menikah Mas Hafidin, bagaimana gitu? Dipertemukannya. Ya kan kalau tadi kan dari ibu kan dari kakak ipar. Memang tapi sudah jadi muridnya juga gitu kan. Iya. Saya juga gitu. Jadi saya dijodohin sama kakak ipar juga yang kebetulan murid sama dengan beliau. Kalau ini kakak iparnya muridnya Coach Hafidin. Ya beliau kan saya kan punya anak kecil katanya lebih aman menikah gitu. Cuman beliau nawarin kalau ini sudah dipoligami tapi insya Allah agamanya baik gitu. Ya saya hanya belajar istikharah gitu. Ya insya Allah saya mau gitu. Saya percaya sama beliau karena beliau agamanya baik, jadi saya percaya beliau nggak mungkin ngasih sesuatu yang nggak baik buat saya walaupun itu poligami. Karena saya yakin poligami itu adalah syariat Allah dan itu nggak bakal mungkin menyengsarakan makhluknya. Allah membahagiakan gitu ya. Luar biasa sekali nih. Ini perlu ditiru nih kalau yang belum poligami atau mungkin belum nikah nih perempuan nih ini patut dicontoh. Tapi Mama tuh dapat pemahaman itu dari mana tuh? Bahwasannya poligami itu ya membahagiakan, misalnya poligami itu tidak bisa. Itu belajarnya maksudnya apakah ikut bermajelis atau bagaimana gitu untuk Mama dan Ibu juga mungkin dari Mama dulu nih. Bermajelis pernah. Sebenarnya Abah dulu orang tua saya juga pernah berpoligami walaupun memang dibilang tidak sukses ya. Cuman kan kita yakin Allah itu tidak mungkin menurunkan satu ayat yang ayat itu tidak baik buat makhluknya, itu aja sih yang dipahaminya, diyakini itu aja gitu. Jadi memang pemahaman itu dapatnya dari bermajelis itu ya? Dari bermajelis iya, karena kalau dari kenyataan memang kalau di sana di kampung rumah itu poligami jarang. Jarang. Oke, kalau buat Ibu sendiri
Dari siapa mendapatkan pemahaman tersebut? Apa sama juga dari majelis atau mungkin dari YouTube atau mungkin bisa jadi kan Facebook apa Friendster? Jalannya itu ya setelah nikah dengan ayah Hafidin, karena di keluarga juga kan belum begitu ini tentang poligami, itu keluarga juga masih tabu ya, masih tabu gitu. Ketika dengan ayah jadi dijalani poligami itu seperti ini gitu. Ilmu tentang poligami di rumahnya nggak banyak tahu juga. Justru banyak tahunya setelah mengamalkan. Kita dapat banyak ilmu poligami itu sambil berjalan gitu. Jadi nikah dengan ayah, kemudian ayah sering ngasih masukan, ya banyak lah gitu. Jadinya oh ya seperti ini. Berarti sambil dijalani. Kalau komunikasi dengan ayah itu ada di grup WA dalam semua istrinya juga atau mungkin gimana? Ada ya. Grup WA ada. Kumpul bareng juga sering. Oh sering? Iya sering gitu, makan bareng. Masya Allah. Atau enggak mau musyawarah sesuatu ya kadang makan bareng gitu. Sambil apa? Bacakan. Ya mungkin karena sering kita silaturahmi dengan istri yang lain deket, jadi kita tuh nggak ada hal yang aneh-anehnya, kita baik-baik aja. Gitu. Emang banyak yang aneh biasanya? Nggak ada. Ya maksudnya nggak pernah. Maksudnya kan kalau di luar itu poligami itu kayaknya ngomong yang menakutkan gitu. Istri berantem, istri yang lain, jambak-jambakan itu kan seperti itu gambarannya gitu. Iya. Padahal itu ada aslinya. Kalau kita menjalani ya enggak jauh dari seperti itu. Kita alhamdulillah kita baik-baik saja. Kemudian saling membantu satu sama lain, itu saling membantu. Malah mungkin lebih banyak manfaatnya ya. Iya. Ketika saya capek, kemudian ayah datang, aduh capek, kesian itu aja. Oh iya, itu benar. Kan saya kan anaknya banyak, 7, kecil-kecil. Sementara ayah kan orangnya kayak raja, semua dilayani. Kata, ini mah apa ya? Ini mah terbuka aja gitu ya. Ada istri yang lain yang senggang, yang luang waktunya, yang kemudian tidak direpotkan dengan anak-anak, silahkan aja gitu. Istri yang lain. Terus seringnya seperti itu ya. Kadang anak juga misalnya main ke rumah yang istri keberapa. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Iya. Jadi ibunya banyak cuy. Ini ibunya banyak. Dan alasan utama gitu kan terkait poligami itu alasan utamanya apa sih? Selain tadi juga tuh yang udah dibahas gitu syariat, atau mungkin ada yang lain dalam kehidupan? Iya. Ada nggak? Alasan utama kenapa mau dipoligami gitu aja. Kalau saya ya takdir, saya takdir. Sudah. Takdir qadarullah apapun juga ya. Benar. Tapi dari ketampanan, yang mendukung gitu. Dari ketampanan ayah gitu atau bukan. Karena saya butuh itu apa? Butuh sosok suami yang memang benar-benar bisa mendidik saya dan anak-anak gitu. Dan itu ada pada beliau, makanya mau gitu. Kalau ibu makanya dari ketampanan ayah nih. Iya, kegagahannya. Iya Bu ya. Enggak ngefans. Dulu waktu ngajar juga enggak begitu ngeh saya. Gitu. Dengan beliau tuh enggak begitu ngeh. Jadinya dulu kan tahu mudanya ya, karena beliau itu waktu ngajar itu saya waktu ke usia 8 tahunan gitu ya. Atau 7 tahun, kelas 2 ibtidaiyah kan kelas 2 SD kalau tidak salah ya. Ayah itu kan sudah ngajar, mungkin ayah waktu itu madrasah aliyah pas kelas 3 mau lulus. Karena waktu itu kemudian beliau nggak ada dengar katanya kuliah di Bandung gitu kan. Nah, maksudnya sebentar sih, nggak ada apa gitu. Pas qadarullah berjalan, oh itu suamiku ternyata. Pas sudah menikah baru sadar, oh ternyata yang waktu ngajar itu suami saya. Padahal nggak ada rasa, belum ada ya. Malah kadang-kadang oh gitu amat gitu. Kalau lagi ngimamin sholat gitu, kayak ini masuk gitu. Sholat gitu. Be aja gitu. Diajak sholat. Kan kadang-kadang suka itu yang ada murid yang suka itu gitu. Mukul gitu. Yang bandal-bandal gitu. Bandal-bandal gitu. Jadi nggak di luar logika gitu kalau itu suami saya gitu. Tapi ini ada pertanyaan yang sangat banyak sekali dari netizen. Ketika mama atau ibu gitu tuh kan berduaan sama Coach Hafidin gitu kan di jalan misalnya ada cemburu tidak sih gitu. Ini banyak sekali netizen yang bilang seperti itu sih. Karena sering bareng ya, kemana-mana bareng. Kalau misalnya itu sering diajak bareng itu istrinya sama ayah. Jadi kalau cemburu tuh
biasa aja. Mungkin awal-awal kali ya. Mungkin Kalau awal-awal awal-awal iya. Nah, Kalau itu misalnya mungkin awal-awal kan saya gimana? kan jadi istri kedua ceritanya tuh. Kemudian ayah mau nikah lagi. Ketika nikah lagi itu kan ayah bilang ya ke istrinya, saya mau nikah lagi. Kan ada tuh rasa Itu mah wajar ya. cemburu, ada itu maksudnya. biasa kalau awal-awal. Nah. Cuman cemburunya tuh nggak cemburu yang Cemburu yang buta. radikal gitu. Kayak ke suami tuh kayak nggak biasa aja. Ketika awal-awal tuh pernah nggak bikin status cemburu gitu? Oh, nah, saya nggak suka main status, saya Oh, nggak iya, suka iya, nggak geng, suka oh. upload sesuatu di Muslimah status. loh ini Enggak, mah. enggak Bukan suka. wanita biasa. Ini kan namanya pertanyaan netizen kan kadang aneh-aneh. Iya. Cuma menyampaikan saja. Kalau lagi galau ya kita kaulah aja. Ya itu, nah ini. kuat nih, kuat ya. Nanti jadi kuat. Lebih tenang justru. Itu. Kalau mama sendiri mungkin ada jawaban yang berbeda? Cemburu ya. Iya. Di awal-awal mungkin iya ada. Hmm. Itu mah maksudnya manusiawi ya. Hmm. Saat suami menikah dengan yang lebih muda seusia dengan anak saya kan. Yang istrinya itu memang sudah saya anggap anak sendiri gitu. Jauh lebih muda. Adalah di awal-awal ada rasa cemburu. Cuman begitu kita mengikhlaskan ya Allah saya pasti bisa minta supaya dilapangkan hati aja. Oke. Gitu. Dan setelah itu alhamdulillah baik-baik aja dan lebih sayang mungkin ya, lebih sayang ke anaknya juga sayang gitu, udah kayak anak sendiri aja. Berarti gimana nih tips untuk menetralkan rasa cemburu? Nah, gimana Memanage rasa Ya. rindu dan cemburu? Nah, bagi aku kan awal-awal memang Kalau cemburu ada ya kalau misalnya Iya, ada ya. iya. Ya paling ke suami aja lampiaskan jengkelnya itu. Nah untuk menetralisirnya gitu rasa cemburu tuh, jadi yang katanya kan sekarang mah udah yang nggak ada cemburu yang memang Ada cemburu mah itu ada, memang cemburu itu harus dijaga. Oke. Cuman ya yang wajar-wajar aja gitu. Kalau memang cemburu itu perlu dikomunikasikan, takut nanti salah paham atau kita ungkapkan gitu kan. Cuman kalau memang cemburu itu karena kitanya takut ada penyakit hati, banyak beristighfar aja. Banyak beristighfar. Jadi rasa cemburu itu diarahkan lah ya, maksudnya Diarahkan. jangan Nah, sampai cari kegiatan lain yang memang bisa mengalihkan pikiran itu dari cemburu ke suami gitu. Kalau saya husnuzon aja lah ya. husnudzon Kalau husnudzon saya ke suami, langsung husnudzon. ngomong aja ke ayah. Gitu. Saya aku cemburu gitu. Bukan aku cemburu. Gitu. Kan kalau terus terang itu gengsi gitu. Jadi pokoknya ayah tuh paham, kalau ayahnya cemburu tuh paham. Oh gitu. Paham banget. Paham, Kemudian beliau juga paham bagaimana mensiasatinya. Jadi Tanpa udah harus diomongin juga Iya. kayaknya paham gitu ya. Iya, paham. memang itu Mungkin dari pengalaman ya. Jadi sudah kayak ayah paham gitu ya, oh ini lagi cemburu. Ya, Jadi harusnya bagaimana tindakan nih? saya itu seperti apa, beliau paham. Bikin membahagiakan istri ketika Iya, cemburu ya. itu beliau sangat Jadi udah sensor equity-nya tuh udah. Iya, Iya, betul. sudah klik gitu. Oh, udah. Nggak salah kita dapat coach Hafidin ini Iya, untuk betul. workshop nanti Iya, tanggal betul. 3 dan 4 April. Ya nggak cuma tanggal 3-4 April aja gitu kan. Nah, iya, kita nanti seterusnya memang untuk jadi konsultan keluarga bahagia gitu. Betul. Kan banyak nih Tapi ntar dulu, Nah, kita iya. belum tahu loh. Gimana? Ibu ini dari mana asalnya? Kan tadi nggak ada pertanyaan kan? Oke. Saya orang Serang asli. Nah, karena memang jadi muridnya kan, karena orang Serang berarti orang Serang. Sejawa apa Sunda? Jawa Barat. Jaseng, Jaseng. Jaseng, Sire, Sire Arpape, nah, gitu. Iya, Kak. Nah kalau Mama? Tasik. Tasik. Sunda. Tasik gitunya. Mohon Sunda. abdi teh iya. Tenan naon itu? Nah, ini kan mama dan ibu nih ngelihat sekarang kan antusias ayah ketika menjadi aktivis poligami. Sekarang udah ada workshop poligami, ya kan, suami sukses poligami, workshopnya sudah ada beberapa batch lah gitu kan, dan juga webinarnya. Nah, menurut mama dan ibu nih ya, apakah poligami ayah itu sukses? Menurut mama, coba bisa tanggapannya lah gitu. Udah sukses belum sih ini ayah untuk poligami? Poligaminya. Sukses itu ukurannya apa sih? Ukurannya dia bisa poligaminya mungkin kehebatan poligaminya baik-baik aja gitu, istri rukun. Ya, bisa. Mungkin itu. Ya kalau itu sukses, Sukses, ya. alhamdulillah gitu. Cuma kadang yang menilai kan orang juga.
Karena kalau saya rumah tangga kita ya baik-baik aja, yang nilai suksesnya orangnya. Tapi bahagia kan? Ya bahagia lah, bahagia. Itu sebetulnya kesuksesan. Happy aja. Tuh. Happy aja ya. Rumah tangga Happy itu day. poligami atau tidak poligami, bahagia itu kita sendiri. Bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita menerima takdir, itulah kita bahagia gitu. Masya Allah. Ibu? Apa tuh? Menurut ibu nih, Iya. sekarang kan workshop nih banyak sekali udah masuk ke lambe turah, ya kan, ada yang isi Benar, ada rega. risih. Sudah mulai Ada. Sudah Soalnya mulai. agak-agak risih sebenarnya. Oh, agak-agak Karena kan, risih ya. apa ya? Harus Sebetulnya kami tidak ingin diekspos ya. Nggak mau Tapi diekspos, karena ya. ayah itu untuk Untuk dakwah. dakwah, apa sih bahwa poligami itu tidak menakutkan, Iya, tidak menjadi menakutkan momok yang menakutkan yang gitu. menakutkan, kemudian orang-orang jadi antipati gitu ya. Iya, betul. Memang Ya, penting kita banget sih. dukung aja gitu, kita Iya. dukung aja, semoga ini menjadi amal Amin. ke Jalan depan. dakwah ya. Jalan Justru khawatir kalau kita menutup diri terus, orang-orang malah jadinya praduga buruk gitu kan. Poligami buruk, malah sudah mau konspirasi barat menyerangnya buruk, Iya. kitanya tidak mau. Suzon aja pokoknya. Mau Jadinya mensiarkan nambah gitu ya. iya. Memang mau nggak mau memang harus ada yang menjadi cahaya gitu kan. Iya kan, Menerangkan kegagalan itu. poligami biasanya itu bukan dari syariat poligaminya sendiri. Betul. dari Dari pelakunya. Dari pelakunya, Makanya. entah itu Eh, belum koam, ya Iya kan? gitu. intinya dari suaminya, dari Suaminya. laki-lakinya kan. Kalau perempuan itu kan ngikut. Gimana Ikut suami ya? Bagaimana suami ya? Iya. kalau suaminya punya jiwa koam bagus, punya ilmu yang ini gitu ya, Yang jadi mumpuni. insya Iya. Allah gitu. Berarti menurut pandangan Ibu, Coach Hafidin ini memang sudah sukses lah. Ya sejauh ini yang kita rasakan, kita hanya Bahagia. kita bahagia Masya aja Allah. dengan banyak anak, dengan istri banyak, Masya Allah. walaupun Happy day ya. mungkin Walaupun dalam pandangan orang beberapa punya hal apa gitu. sih ayah Hafidin Heeh. kok ini, tapi kita menjadinya apa sih, happy aja yang Happy day. Happy aja. Happy day. Tapi dalam materinya gitu, istilahnya dalam kehidupan, entah itu. nah iya. Nah itu bagaimana tuh? Kalau kebahagiaan diukur dari materi ya enggak juga. Karena bahagia itu apa mah? Bahagia itu ya